sebuah urban legend Jepang berjudul Kune-Kune. Saat aku masih muda, orang tuaku membawa aku dan kakak pergi mengunjungi rumah kakek dan nenek. Kami tidak sering melihat kakek dan nenek, karena mereka tinggal jauh di pinggiran kota, di Akita. Segera setelah kami sampai di rumah kakek dan nenek, aku dan kakak pergi bermain keluar. Udara di luar sangat segar dan bersih. Lebih segar dan bersih dibanding udara tempat tinggal kami di kota. Kami berjalan melalui sawah, menyusuri ruang terbuka hijau. Matahari berada tinggi di langit, dan tidak ada angin sepoi-sepoi. Panas terasa menyengat, dan setelah beberapa saat, aku mulai merasa kelelahan. Kemudian kakakku tiba-tiba menghentikan langkahnya. Dia menatap sesuatu yang berada di kejauhan sana. Aku bertanya, "Apa yang sedang kau lihat, Kak?" Sawah-sawah membentang, sejauh mata memandang. Dan area itu benar-benar terasingkan. Aku memfokuskan mataku, tapi tidak tampak jelas benda apa itu sebenarnya. Jauh di sana, di seberang sawah, terdapat semacam benda putih, berukuran manusia. Benda itu bergerak dan menggeliat seperti terembus angin sepoi-sepoi. Benda apa itu? Tidak jelas, Kak. Mungkin saja itu orang-orangan sawah, kataku. Itu bukan orang-orangan sawah. Orang-orangan sawah tidak bergerak seperti itu. Mungkin sebuah spray? Balasku lagi. Tidak, itu bukan spray. Tidak ada rumah lain di sekitar sini. Selain itu, di sini tidak ada angin yang berhembus, tapi benda itu tetap bergerak. Lalu benda apa itu, Kak? Tanyaku heran. Aku telah kehabisan ide untuk berpikir positif. Aneh. Sangat aneh. Apa? Apa yang aneh, Kak? Bulu kuduku mulai merinding. Aku dapat merasakannya hingga ke tulang dan persendian. Benda itu seperti menggeliat. Menggeliat. Sesuatu terasa ganjil. Perutku mulai terasa tidak enak. Ada semacam firasat yang tidak baik mengenai semua ini. Aku pun bertanya pada kakak, "Kak, apakah sebaiknya kita kembali pulang saja ke rumah kakek?" Ya, kau benar. Kita akan kembali pulang untuk mengambil sebuah teropong. Jujur saja, aku sangat takut. Tapi rasa penasaran kami mengalahkan rasa takut itu. Kami berlari ke rumah dan kembali dengan sebuah teropong. "Kak, aku ingin melihatnya," tanyaku penasaran. Aku hampir mengambil teropong yang kakak bawa, tapi dia mendorongku ke belakang. Tidak, aku duluan. Karena aku yang tertua, kau bisa melihatnya setelah aku selesai, katanya dengan sebuah seringai di wajahnya. Segera setelah kakak melihat dengan teropong, aku menyadari ekspresinya mendadak berubah. Mukanya menjadi pucat, dan dia mulai bercucuran keringat. Dia menjatuhkan teropongnya ke tanah, dan aku bisa melihat ketakutan terpancar dari matanya. "Apa itu, Kak? Apa yang kau lihat?" Aku bertanya dengan gugup. Kakak menjawab perlahan, Itu adalah tanpa mengeluarkan kata lain. Dia berpaling dan mulai berjalan kembali ke rumah. Sesuatu terasa ganjil. Tidak, terasa sangat teramat ganjil. Dengan tangan yang gemetar, aku membungkukkan badanku dan mengambil teropong itu. Tapi aku terlalu takut menggunakannya untuk melihat
benda apa itu sebenarnya. Terlebih setelah melihat sikap aneh yang kakak tunjukkan. Di kejauhan, objek putih itu masih tetap berputar dan menggeliat. Kemudian kakek datang menghampiriku. Ia bertanya, apa yang aku lakukan dengan teropong di tangan. Aku menjelaskan mengenai benda putih yang ada di kejauhan sana. Kakek tampak teramat kaget. Mukanya merah. Kedua bola matanya terbuka lebar. Dengan segera, kakek merampas teropong itu dari genggamanku. Kakek bertanya dengan nada tinggi dan ekspresi penuh ketakutan. Apakah aku melihatnya? Katanya, tidak, kek. Aku tidak melihatnya. Lebih tepatnya, aku belum sempat melihatnya. Mendengar jawabanku, kakek menghela napas lega. Bagus, katanya. Itu bagus. Tanpa tahu alasan mengapa, aku digiring kembali ke rumah. Saat aku berjalan memasuki rumah, semua orang sedang menangis. Kakak sedang berguling-guling di lantai dan tertawa seperti orang gila. Dia berbaring di lantai dengan posisi wajah menghadap ke atas. Badannya menggeliat dan bergerak sangat liar, sama seperti benda putih yang kulihat dari kejauhan. Aku tidak mengerti apa yang sedang terjadi sebenarnya, namun amat mengenaskan melihatnya seperti itu. Aku pun turut menangis. Dia bukan seperti kakakku lagi. Dia telah benar-benar kehilangan akal sehatnya. Hari berikutnya, orang tuaku memutuskan bahwa kami pulang ke rumah. Kakek dan nenek berdiri di beranda rumah. Mereka melambai sedih pada saat mobil kami mulai melaju. Aku duduk di kursi belakang bersama dengan kakak. Kakak masih tertawa, seperti layaknya orang yang menderita penyakit jiwa. Mereka mengikatnya di kursi agar tidak bergerak liar. Wajahnya menampakkan sebuah senyuman. Ia terus saja tersenyum dan tertawa, dan tertawa. Dia mungkin terlihat sangat bahagia, tapi saat aku melihat matanya, aku tahu, tidak, aku sangat yakin, dia sedang menangis. Pipinya basah karena air mata, tapi dia tetap tertawa dan tertawa. Dia pasti sangat menderita.